Hello everyone, selamat datang di Edge Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke para investor, ternyata saham yang dilepas sama bandar masih bisa tetap arah. Kira-kira apa penyebabnya? Dan saya ingin sharing ke kalian trik menghindari saham pom-poman biar kalian tidak sangkut di pucuk ya. Jangan mau kalian digocek sama bandar, oke? Nah teman-teman, hari ini saya ingin berbagi ke kalian sedikit nih. Kalau kemarin ternyata banyak banget yang request di traktir. Saya sampai membalas email jam 3 subuh tadi malam ya, sampai kurang tidur karena ada 200 email lebih yang masuk dalam waktu hitungan beberapa jam doang. Nah, walaupun saya bergadang semalaman, saya sangat berterima kasih ya kepada kalian semua atas support terhadap Edge Invest. Nah, para investor, mohon maaf ya bagi kalian yang sedikit terlambat mendapat balasan dari saya karena saya memang sendirian membalas email tersebut sehingga membutuhkan waktu yang cukup banyak jika terjadi search of email yang masuk ya, atau lonjakan request yang banyak dalam waktu yang sedikit. Nah, bagi para investor yang belum tahu apa itu traktir, kalian bisa langsung ya kunjungi link di bawah, saya ada cantumkan traktir.id/edgeinvest. Di situ kalian bisa melihat eksklusif konten Edge Invest, mulai dari stock screener, kopi saham, kopi watchlist, ataupun konsultasi. Kalian bisa coba cek ya, dan mohon dibaca peraturannya seperti apa supaya kalian tidak salah paham. Nah teman-teman, saya ingin mereview sebentar ya. Saya memberikan beberapa kode emiten ke kalian yang merequest kopi watchlist ya melalui traktir, dan di salah satunya ada kode BNII. Dan kebetulan memang di video sebelumnya saya ada membahas sedikit BNII ya. Nah pagi-pagi ini BNII sempat naik hampir ke 9%. Nah teman-teman, kalau kalian sempat masuk kemarin pas sesi 2 penutupan kemarin ya tanggal 1, atau tadi pagi kalian masuk lalu pas kenaikan kalian sudah jual, kalian pasti sudah cuan lumayan ya, dalam hitungan berapa menit sudah bisa cuan lebih dari 5%. Oke? Nah, tetapi bagaimana kita tahu apakah harus beli atau tidak? Yuk kita lihat yang satu ini. Jadi teman-teman, pas waktu pagi hari kita lihat, kan saya selalu mengingatkan ke kalian, jika sebuah saham yang baru terjadi kenaikan ya, kita harus langsung cepat-cepat lihat broker summary-nya. Apakah saham ini dilepas oleh asing atau dilepas oleh bandar lokal? Pertama kita lihat dari sisi asing dulu ya. Ternyata kalau kita lihat BNI ini tidak dilepas oleh asing. Jadi sebenarnya tidak ada problem untuk menghold atau masuk di saham ini ya. Nah tetapi kalau ada contohnya saham yang kepingin reversal, tetapi pas terjadi kenaikan mereka malah sudah lepas semua. Nah itu kalian jangan masuk ke saham itu karena bandar asing atau bandar lokal sudah membuang saham tersebut. Sekarang coba kita lihat ya dari segi bandar lokalnya. Bandar lokal juga tidak membuang saham-saham ini. Sehingga saham ini kalau misalnya contoh kalian tadi pagi masih belum punya posisi ya, kalian ingin masuk, sebenarnya tidak masalah karena saham ini tidak dilepas oleh bandar. Nah tetapi biasanya kalau ada terjadi lonjakan harga di pagi hari dan saya sudah mempunyai posisi di hari sebelumnya, saya melakukan TP. Nah itu karena biasanya ada indikasi orang-orang itu panic buying sehingga harganya melonjak, sehingga kita bisa gunakan momentum itu untuk taking profit. Oke? Nah teman-teman, walaupun hari ini IHSG terjadi koreksi ya, saat penutupan market BNI masih ada kenaikan 1.27%. Nah kalau kalian bertanya kira-kira apakah besok boleh beli atau tidak, selalu perhatikan bandarmologinya ya. Lihat pagi-pagi itu apakah bandar melepas saham ini atau justru akumulasi lokal ataupun asingnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba asing ataupun lokal sudah lepas, kalian ya jangan masuk saham ini karena mereka saja sudah mau buang saham ini, kok kalian malah ambil sisanya. Oke? Nah teman-teman, berikutnya nasib Antam seperti apa? Yuk kita bahas salah satu kode emiten yang hari ini terjadi ARB. Nah, saya ada ingatkan ke kalian bagi para investor yang bertanya apakah Antam boleh masuk atau tidak. Nah teman-teman, kalau untuk Antam kita tahu ya, kemarin waktu terjadi kenaikan 17%, sebelum-sebelumnya kan sudah diakumulasi oleh bandar. Dan waktu 17% ada akumulasi sedikit nih oleh bandar. Nah para investor yang sering bertanya apakah Antam sudah boleh masuk atau menambah posisi ya, saya selalu mengatakan untuk perhatikan broker summary-nya. Jika contoh misalnya seumpamanya terjadi penurunan harga dan saham ini dilepas sama asing ataupun lokal, kalian ya jangan masuk. Kenapa? Ini artinya mereka sudah membuang saham ini. Kecuali berbeda, kalau saya bilang nih ARB sahamnya malah nukik ke bawah, ternyata diakumulasi oleh asing maupun bandar. Nah itu baru kesempatan buat masuk ya, bukan sebaliknya. Jadi jangan terpancing. Misalnya nih, baru di tanggal 1 ini kalian lihat ada terjadi kenaikan 17%. Kalian mikir, oh bakal naik lagi. Ya belum tentu, karena kita harus perhatiin kemana pergerakan bandar. Oke? Nah kalau kita lihat dari lokal juga sudah terjadi distribusi ya oleh MG dan YB, mereka sudah lepas cukup besar, sehingga kalau misalnya kalian secara live melihat broker summary ini di pagi-pagi, kalian harusnya hati-hati sebelum melakukan pembelian. Oke?
Nah teman-teman, ini adalah grafik Antam ya, di mana terjadi ARB kita tahu pada saat sesi kedua. Nah, triknya bagaimana teman-teman kalau melihat situasi seperti ini? Jadi kalau misalnya pagi-pagi kan, kalian lihat asing dan lokal lepas saham ini dalam kuantiti yang besar bahkan, ya justru kalian harus hati-hati, jangan masuk ke saham yang dilepas sama bandar, oke? Kalau kalian melihat sebuah saham naik tetapi tidak ada bandarnya, itu pemegangnya hanya retail semua ya. Itulah mangsa-mangsa si bandar. Jadi mau saham itu naik atau turun, sebenarnya kalian harus perhatikan broker summary-nya. Kalau memang bandar lepas, jangan pegang saham tersebut. Oke? Kita harus lihat apakah di saat pagi ini ada bandar baru yang masuk atau ternyata kenaikan itu malah diborong oleh retail. Kalau cuma retail ya kalian harus was-was karena belum tentu saham itu akan naik. Tetapi kalau bandar yang pegang, kita masih bisa lebih yakin. Oke? Nah, para investor, saya ingin membagikan rahasia kepada kalian semua ya. Kalau mau entry saham, itu seringkali masuknya jangan di pagi hari. Lebih enak pilih di sesi kedua menjelang sore hari ya, menjelang penutupan pasar. Disitulah kunci kalian bisa analisa dulu kemana bandar bergerak uangnya ya. Kalian harus tahu tracking money-nya kemana. Kira-kira kenapa bandar biasanya masuk sore? Karena ada banyak kesempatan buat mereka ambil posisi nih. Contoh market kan sudah mau tutup. Rata-rata orang sudah tidak melihat market ya, mereka bisa mengambil posisi di saham-saham ini dan di saat pasar sudah tutup, nah disitulah mereka bisa membuat berita-berita atau persiapkan berita-berita di sore harinya atau di malam harinya, sehingga besok pagi para retail yang euforia atau yang FOMO atau bahkan baca berita tanpa analisa langsung main masuk, ya itulah korban-korban bandar. Jadi biasanya saya melihat bandar itu mulai mengakumulasi di sore hari. Nah sebenarnya ada kondisi di mana kalau mau masuk di sesi satu itu cukup baik ya. Contohnya seperti ini. Momen yang paling bagus adalah di saat kalau misalnya pagi-pagi ternyata ada terjadi panic selling. Ya kan, kalau kalian lihat sebuah saham nukik ke bawah, contohnya grafiknya merah dalam waktu seketika. Dan kalian langsung cepat-cepat lihat broker summary-nya. Kalau broker summary-nya menunjukkan bandar malah mulai akumulasi pelan-pelan, seperti hari kemarin Antam ya, kalian justru boleh melakukan pembelian di saat itu, ikuti bandar. Karena di saat retail panic selling, nggak tahu karena apa ya, mungkin karena sentimen atau karena informasi yang mereka baca, sehingga mereka mau jualan saham itu, malah bandar akumulasi. Nah itu adalah a good sign buat kalian masuk ke saham di pagi hari. Oke para investor, ini hal yang penting saya ingin sampaikan ke kalian semua ya. Saya dapat request dari beberapa orang ya, untuk melihat saham AGII kemarin. Dan saya cukup kaget, banyak orang yang masuk ke saham ini di timing yang sangat tidak tepat. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya sangat yakin saham ini kenaikannya ini gara-gara pom-poman. Bahkan bukan bandar loh yang naikin harga ini, melainkan retail-retail yang melakukan HK tanpa alasan. Bisa saja mungkin karena antara FOMO atau dipom-pom oleh entiti tertentu. Nah mungkin para investor bertanya, kok bisa tahu? Emang taunya dari mana? Oke, ini saya ingin sharing ke kalian ya. Jadi teman-teman, di tanggal 1 Februari ini, si AGI ini terjadi arah ya, kenaikan 25% auto reject atas ya, kalian lihat di tanggal 1 Februari ini. Dan hari ini kalian tahu AGI terjadi ARB ya, flatline. Nah ini data yang saya ambil di broker summary atau bandarmologinya asing. Kita lihat ya, waktu terjadi ARB ini asing tidak ada akumulasi apa-apa. Ini artinya mereka tidak ada mengambil sebuah posisi di saham AGI ya, dari sisi asing. Dan waktu terjadi arah 25% kemarin, mereka itu malah lepas ya. Dan teman-teman lihat hari ini lepasnya makin luar biasa. Ini pagi-pagi mereka sudah lepas banyak ya, karena ada terjadi kenaikan sedikit pagi hari dan mereka mulai lepas saham ini. Lalu berikutnya teman-teman, kita lihat dari sisi lokal. Nah ini yang paling mengagetkan saya. Kenapa saat saya membuka broker summary ini saya kaget sekali. Coba kalian lihat, ini tanggal 1 Februari yang saya ambil. Ini bandar tuh lepas loh saham-saham ini. Jadi di tanggal 1 ada terjadi kenaikan 25% arah. Tapi bandar lepas. Sehingga siapa yang membeli saham-saham ini sampai naik ke atas? Nah ini melainkan retail-retail yang menaikkan harga ini sampai menjadi arah. Kan berarti kan kalian kasihan sekali ya sebagai investor yang HK saham AGI, lalu bandar malah TP dari uang-uang kalian. Nah inilah kenapa saya bisa tahu kalau saham ini bahkan bukan bandar yang naikin harganya, mereka bukan pakai modal buat naikin harganya, tetapi retail-retail yang meng-HK saham ini sampai terjadi arah. Bahkan banyak bandar yang sudah TP di saat AGI ini arah. Oke, dan kalian lihat hari ini si YU ini broker meng-TP sangat besar ya. Nah jadi YU sudah TP besar, dan kalau dari sisi asing juga 24,5. Mereka TP sangat banyak hari ini. Nah jadi saya percaya pasti banyak broker retail yang sangkut di saham ini. Kalau kalian salah satu orang yang membeli saham AGI dan nyangkut, kalian boleh tulis kolom komentar di bawah ya.
Nah teman-teman, kenapa saya ingin memperlihatkan kalian ini? Supaya saya ingin mengingatkan kalian semua tidak terjebak ke jeratan pom-poman saham ya. Jangan mau kalian digocek sama pom-pom seperti ini. Kasihan loh kalian, HK saham mahal-mahal. Nah tapi bandar malah TP nikmat-nikmat nih mereka. Kalian yang dibuat sangkut semua. Ya bayangkan bandar bahkan kali ini di Agi tidak ngeluarin modal, mereka TP di saat harga tertinggi. Nah pom-pom itu hanya bisa menguntungkan kalian kalau kalian masuk sebelum terjadi sentimen terhadap saham tersebut ya, atau terjadi pom-poman. Bukan udah ada beritanya dan mereka sudah mengambil posisi baru kalian masuk, yaitu kalian pasti rugi di saham pom-pom seperti ini. Jadi sebelum belanja saham kalian, saya minta tolong perhatikan broker summary ya. Mungkin sentimen bisa menggocek kalian, tetapi broker summary itu lebih transparan. Kalian bisa tahu pergerakan bandar seperti apa. So be smart ya teman-teman. Kalian harus hati-hati terhadap saham-saham seperti ini. Nah teman-teman, grafik chart itu bisa menipu karena grafik itu kan adalah gerakan kombinasi antara pemain retail dan bandar. Tapi ilmu bandarmologi sedikit lebih transparan karena kalian bisa melihat pergerakan uang bandar ya. Setidaknya kita ada gambaran kemana uang mereka berjalan. Jadi selain kalian tahu cara timing beli saham yang berpotensi, kalian juga harus tahu nih, belajar cara menghindari saham-saham yang kena pom-pom. Jadi walaupun sangat-sangat menarik ya, sangat-sangat menggoda untuk melakukan pembelian, tapi kalau broker sahamnya tidak menarik ya jangan diambil. Masih banyak kesempatan kok untuk cuan di tempat lain. Oke teman-teman, ini yang sudah ditunggu-tunggu ya. Jadi saya cukup surprise nih kalau ternyata banyak sekali investor yang sudah menantikan grup Premium AG Invest karena ya saya lihat vote-nya cukup banyak. Nah, dan saya sangat berterima kasih kepada kalian semua atas support-support kalian semua ya. Grup ini tidak akan terjadi atau tidak akan dibuat kalau tidak kalian yang mensupport channel ini. Nah teman-teman, dengan hasil survei yang saya adakan, saya akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk memberikan pricing atau harga terbaik ya berdasarkan hasil survei. Banyak juga yang sudah berikan saya masukan-masukan secara personal melalui email, dan saya mengucapkan terima kasih atas masukan tersebut karena itu sangat membantu saya. Mungkin minggu ini saya akan membuka pendaftaran buat kalian ya. Jadi ditunggu ya teman-teman. Saya ingin mengingatkan sekali lagi ya, grup pertama yang akan saya buka dalam waktu dekat ini akan mencakupi benefit atau keuntungan sebagai berikut. Nah, kalian baca baik-baik ya supaya kalian tidak salah paham. Nah, teman-teman, jadi ini adalah beberapa poin yang akan kalian dapatkan dari menjoin grup premium ini ya. Contoh, jika saya menemukan bahwa ada bandar mulai akumulasi sebuah saham dan menarik buat dipantau, saya akan langsung menuliskan ke dalam grup premium ini. Nah, dikarenakan kesibukan sehari-hari, biasakan kalian seringkali terlewat dengan momen-momen seperti ini. Jadi, kalian miss nih opportunity-nya. Nah, ada juga kalian merasa memantau begitu banyak saham terus-menerus itu cukup capek ya. Jadi, itulah tugas saya untuk membantu kalian di dalam grup premium ini. Oke teman-teman, poin berikutnya. Di grup premium yang akan kalian dapatkan adalah saya akan menginformasikan ke kalian kira-kira saham apa yang mulai dilepas oleh asing. Karena seperti yang poin pertama, kalian mungkin sibuk dan tidak tahu saham-saham ini mulai dilepas, atau bahkan kalian tidak melihat broker summary-nya, kalian hanya melihat grafik. Tapi kalian lupa kalau ternyata saham ini sudah dilepas oleh bandar. Jadi saya akan informasi di grup ini. Sehingga ada terjadi balance. Nomor satu itu adalah informasi supaya kalian melihat saham-saham ini. Kalau memang ada kesempatan untuk masuk, ya kalian masuk berdasarkan analisa masing-masing ya. Tetapi kalau poin kedua ini, kalian misalnya ingin membuat purchasing atau pembelian sebuah saham, tetapi kalau broker summary-nya atau pergerakan bandar kurang menarik, ini akan menjadi bahan pertimbangan sekali lagi. Karena bandar mulai lepas saham ini, apakah yakin ingin masuk ke saham tersebut? Apalagi kalau saya men-spot atau melihat sebuah saham yang terkena pom-poman ya. Nah, kalian sebisa mungkin menghindari saham-saham seperti itu. Oke? Oke teman-teman, selanjutnya poin ketiga. Sesekali saya juga akan mengingatkan kepada teman-teman semua ya, kira-kira kapan saham-saham mulai menarik buat entry atau kapan mulai dijauhi. Karena tidak boleh kita setiap hari membeli saham. Ajaran dari mana kalau misalnya membeli saham setiap hari itu bisa membuat kalian sukses? Bayangin buktinya seminggu yang kemarin berjilid-jilid ARB ya. Kalau kalian misalnya kepingin nih beli saham, padahal timingnya memang IHSG itu tidak menentu, dan kalian memaksakan diri untuk masuk market. Akhirnya apa? Sama apapun yang kalian beli terjadi kena ARB. Jadi istilahnya IHSG itu tidak setiap hari loh kalian boleh beli. Nah disitulah saya akan sesekali menginfokan ke kalian ya, kira-kira apakah IHSG sudah mulai menarik untuk dimasuk atau justru kita harus hold dulu tanpa melakukan transaksi apa-apa. Oke teman-teman, berikutnya khusus grup ini hanya one way atau satu arah. Artinya bukan tempat untuk menjadi ruang buat berdiskusi ya. Misalnya kalian mau konsultasi atau segala macam. Jadi kalau kalian misalnya yang ingin masuk ke saham premium ini mengharapkan untuk konsultasi portofolio, mungkin kalian harus pertimbangkan kembali. Karena grup ini bukan bertujuan untuk melakukan diskusi ya. Hanya untuk memberikan kalian kira-kira saham apa yang layak untuk diperhatikan.
Dan teman-teman, di saat bersamaan saya juga akan membuat grup Telegram bernama AG Invest Lunch mungkin ya, di mana tempat ini bisa menjadi tempat para investor sekalian semua sharing cerita, ngobrol santai, dan saling kenalan bahkan dengan investor lainnya. Siapa tahu kalian ketemu jodoh di komunitas ini ya. Tetapi ingat teman-teman, grup ini bukan untuk konsultasi saham ya. Grup ini hanya dibuat bertujuan untuk membuat komunitas investor ngobrol santai terhadap investor lainnya. Oke, dan kalian bisa sharing pengalaman kalian. Oke teman-teman, grup ini akan gratis ya. Jadi kalau misalnya ada penipuan yang mengatasnamakan AG Invest yang ingin berbayar untuk grup seperti ini, kalian harus hati-hati karena kalau untuk AG Invest Lunch ini gratis tanpa dipungut biaya. Oke? Oke teman-teman, kira-kira sampai di sini dulu ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AG Invest bagi kalian yang belum subscribe channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru mengenai seputar saham. Oke? I'll see you again next time. Bye-bye.